Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo Diansyah dari kelas 8D. Di sini saya akan menjelaskan para ilmuwan muslim. Pertama, At-Tabari 838 sampai 223 Masehi. Abu Al-Hasan Ali bin Sal Rohban At-Tabari atau yang dikenal dengan nama Ali bin Rahban At-Tabari adalah seorang hakim, ulama muslim, dokter, dan psikolog legendaris muslim dari abad ke-9. Selain dikenal sebagai seorang psikolog, At-Tabari juga menguasai ilmu lain yakni fisika dan kedokteran. Ali bin Abi Rahban At-Tabari lahir pada tahun 838 Masehi dan wafat sekitar 923 Masehi. Beliau berasal dari keluarga Syariah Yahudi terkenal di Merv dan pindah ke Tabaristan sehingga dikenal dengan sebutan At-Tabari. Ayahnya Sal Ibnu Bishar begitu terkenal sehingga masyarakat menyebutnya Rahban atau pemimpin. At-Tabari sukses sebagai dokter dan ahli seni kaligrafi. Ia juga mendalami astronomi, filsafat, matematika, dan sastra. Sang ayah adalah guru pertama bagi At-Tabari. Dari seorang ia mempelajari ilmu pengobatan dan kaligrafi. Sebagai seorang pemuda yang cerdas, At-Tabari juga sangat mahir berbahasa Syariah dan Yunani. Nama besarnya dicatat diabadikan dalam karya muridnya Muhammad Ibnu Jariyah Al-Razi alias Fikawan Agung. Tabari juga jadi di Istana Khalifah di dinasti Abbasi hingga kepemimpinan Al-Mutawa 847 dan sampai 861. Yang kedua, Ar-Razi 865 sampai 925 Masehi. Nama lengkapnya adalah Abu Bakar Muhammad Ibnu Zakaria Ar-Razi. Dunia barat ia cukup dikenal dengan nama Rais, yang merupakan ilmuwan pertama yang menulis tentang medis. Lahir di Rai Teheran pada tahun 251 sampai 865 Masehi. Ar-Razi sejak muda telah mempelajari filsafat, kimia, matematika, dan kedokteran. Nama Ar-Razinya berasal dari nama kota Rai. Kota tersebut terletak di lembah selatan dataran tinggi Alborz yang berada di dekat Teheran, Iran. Ar-Razi merupakan saintis pertama yang berhasil mengklasifikasikan berbagai macam zat kimia ke dalam 3 bagian, yakni mineral-mineral, tumbuh-tumbuhan, dan hewan-hewan. Pengkelompokan ini berdasarkan pada asumsi bahwa hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan juga mengandung dan tersusun unsur-unsur kimia. Untuk ini bandingkan misalnya dengan klasifikasi versi Jabir Ibnu Hayyan yang membagikan menjadi tubuh, nyawa, dan akal. Ar-Razi juga banyak menulis buku tentang materi, ruang, nutrisi, waktu, gerak, dan optik, iklim, beserta akveni dalam lapangan kimia. Salah satu karyanya yang berjudul Al-Kim merupakan buku acuan penting dalam ilmuwan kimia. Sebagai seorang dokter utama di rumah sakit Basra, Ar-Razi merupakan orang pertama yang menjelaskan seputar penyakit cacar. Dalam salah satu karya, Ar-Razi memberikan informasi yang amat menarik perhatian para peneliti, yaitu tentang smallpox atau penyakit cacar. Al-Majusi 925 sampai 994 Masehi. Al-Majusi memiliki nama lengkap Ali bin Al-Bais Al-Majusi. Beliau lahir di Asfet, berasal daya Persia. Al-Majusi berasal di bawah Said Abu Maher Musa bin Said. Al-Majusi adalah seorang dari 3 dokter terhebat di Khalifahan Islam bagian timur pada zamannya. Berkat kehebatan dia pun
masuk Islam, Al-Majusi adalah pengikut Zoroaster yang menyembah api. Al-Majusi berasal mengolah aspal jadi minyak yang dapat digunakan untuk mengobati penyakit dan luka kulit. Ia memeras edapan aspal yang dipanaskan untuk diambil airnya. Selama abdi kepada Amir Daud Buwaihi, Al-Majusi membuat karya yang berjudul Kamil Sinaa Al-Dabihiyah yang berisi kamu aitalah sains dan praksi kedokteran. Karya ini termasuk bagian dari kitab Al-Maliki. Kitab Al-Maliki dibagi menjadi dua wawancara. Yang pertama 10 kesepakatan dan teori, dan kedua 10 dengan praksi kedokteran. Beberapa topik yang dibahas adalah dietitas dan materi meditasi, konsep dasar dalam sistem kabel, pengapalan ilmiah yang menarik, dan bukti pergerakan rahim selama persalinan, misalnya anak tidak keluar tapi dorongnya keluar. Keempat, Ibnu Sina 980 sampai 1337 Masehi. Dunia Islam memanggilnya dengan nama Ibnu Sina. Namanya aslinya adalah Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina. Namun di kalangan orang-orang Barat, ia dikenal dengan panggilan Avicenna. Abdul Sina lahir pada tahun 370 Masehi dan 980 Masehi di Avicenna, sebuah kota kecil di wilayah Uzbekistan. Saat ini ayahnya berasal dari Bakhla. Khorasan adalah seorang pegawai tinggi pada masa dinasti Samaniyah 204-365 hari atau 819 sampai 1005 Masehi. Beliau merupakan seorang filsuf, ilmuwan, dan juga dokter pada abad ke-10. Selain itu, dia juga dikenal sebagai seorang penulis yang produktif, dan sebagai besar karya adalah tentang filsafat dan pengobatan. Pada usia 18, Ibnu Sina memperoleh predikat sebagai seorang fisikawan bagi banyak orang. Ibnu Sina adalah bapak pengobatan modern karena menciptakan ilmu kedokteran yang terbaru. Selain itu masih banyak lagi sebutan lainnya yang dituliskan padanya, terutama berkaitan dengan karya-karyanya di bidang kedokteran. Karyanya yang sangat terkenal adalah Qanun Fisyai yang menjadi rujukan di bidang kedokteran selama berabad-abad. Kitab Qanun Fisyai adalah ensiklopedia yang berisi pengobatan dan pengobatan total. Kelima, Al-Kindi 801 sampai 873 Masehi. Nama lengkapnya Abu Yusuf bin Ashishkak bin As-Sahban bin Imran bin Asyata bin Akil Al-Kindi. Nasabnya sebagai pada Aktan berdarah Arab asli. Beliau lahir pada tahun 801 Masehi di Kufan. Ayahnya adalah seorang penjabat pemerintah pada masa Khalifah Harun Al-Rashid. Secara etnis, Al-Kindi lahir dari keluarga berdarah Arab yang berasal dari suku Kindah, salah satu suku besar daerah Jaya Arab Selatan. Al-Kindi menghabiskan masa kecil di Kufan dalam belayan kasih sayang kedua orang tuanya dan di bawah naungan kekuasaan ayahnya. Ketika Al-Kindi masih anak-anak, ayahnya meninggal dunia. Keadaan yatim tidak mengendorkan semangatnya. Dia tetap terus mempelajari berbagai macam ilmuwan di Kufan, Basra, dan Baghdad.
Dia mempelajari dari ilmu agama, filsafat, logika, matematika, musik, astronomi, fisika, kimia, koreografi, kedokteran, dan teknik mesin. Kemampuannya dalam bidang filsafat dan penemuannya dalam bidang kedokteran serta keahliannya berbagai insinyur telah diakui oleh para ilmuwan yang hidup pada masanya. Kejeniusan dan kemampuan dalam berbagai bidang sempat menjadi sumber kebencian orang-orang yang dengki dan lemah jiwanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.